Bab 17 membahas mengenai 50 template video skrip TikTok. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pentingnya penggunaan skrip dalam pembuatan video, struktur dasar sebuah skrip, manfaat penggunaan template, serta strategi agar konten dapat lebih menarik perhatian audiens. Saat ini video pendek menjadi salah satu jenis konten yang paling banyak digunakan di berbagai platform digital seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Banyak orang menggunakan video pendek untuk berbagai tujuan, seperti hiburan, edukasi, promosi produk, maupun membangun personal branding. Namun membuat video yang menarik tidak selalu mudah. Banyak konten kreator mengalami kesulitan menentukan ide, menyusun isi video, atau menjaga konsistensi pembuatan konten. Oleh karena itu penggunaan skrip dan template dapat membantu proses pembuatan konten menjadi lebih mudah dan lebih terarah. Video skrip merupakan rancangan atau susunan isi yang dibuat sebelum proses perekaman video dilakukan. Skrip berfungsi sebagai panduan agar isi video lebih terstruktur dan tujuan penyampaian pesan menjadi lebih jelas. Tanpa adanya skrip, seseorang mungkin dapat menyampaikan informasi, tetapi seringkali isi video menjadi kurang terarah, terlalu panjang, atau terdapat bagian penting yang terlewat. Contohnya ketika seseorang ingin membuat video edukasi tentang tips belajar bahasa Inggris. Jika video dibuat tanpa skrip, kemungkinan pembahasan menjadi tidak berurutan dan informasi yang disampaikan kurang efektif. Sebaliknya jika menggunakan skrip, pembahasan dapat disusun mulai dari pembukaan, masalah, solusi, hingga penutup secara lebih jelas. Karena itu skrip memiliki peran penting dalam proses pembuatan video. Dalam Scriptify terdapat 4 komponen utama yang digunakan dalam penyusunan skrip video, yaitu hook, problem, solution, dan CTA. Komponen pertama yaitu hook. Hook merupakan bagian awal video yang berfungsi menarik perhatian audiens. Komponen kedua yaitu problem atau masalah. Bagian ini menjelaskan masalah yang sering dialami audiens agar mereka merasa terhubung dengan isi video. Komponen ketiga yaitu solution atau solusi. Pada bagian ini kreator memberikan informasi, tips, atau jawaban terhadap masalah yang sebelumnya disampaikan. Dan komponen terakhir yaitu CTA atau call to action. CTA digunakan untuk mengajak audiens melakukan tindakan tertentu seperti mengikuti akun, memberikan komentar, menyimpan video, atau membagikan konten. 4 komponen tersebut membantu membuat video lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Hook merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah video. Pada platform seperti TikTok, perhatian audiens biasanya sangat singkat. Dalam beberapa detik pertama seseorang akan memutuskan apakah akan melanjutkan menonton video atau langsung melewatinya. Karena itu bagian awal video harus mampu menarik perhatian dengan cepat. Contohnya seperti menggunakan pertanyaan, fakta unik, pernyataan mengejutkan, atau masalah yang sering dialami banyak orang. Misalnya, kenapa banyak orang gagal belajar bahasa Inggris meskipun sudah belajar bertahun-tahun? Kalimat seperti ini dapat memunculkan rasa penasaran sehingga audiens ingin mengetahui kelanjutannya. Semakin menarik hook yang digunakan, kemungkinan audiens bertahan menonton video juga semakin besar. Template pertama menggunakan kalimat most people make this mistake atau banyak orang melakukan kesalahan ini. Hook seperti ini cukup efektif karena memunculkan rasa penasaran pada audiens. Ketika seseorang mendengar kata kesalahan, mereka biasanya ingin mengetahui apakah dirinya juga melakukan hal yang sama. Contohnya, most people make this mistake when learning English. Kemudian pembahasan dapat dilanjutkan dengan menjelaskan kesalahan yang sering dilakukan dan cara memperbaikinya. Template seperti ini cocok digunakan untuk konten edukasi maupun tips. Template kedua menggunakan kalimat "here is something nobody tells you" atau ada sesuatu yang jarang diketahui orang. Hook seperti ini membuat audiens merasa akan memperoleh informasi baru. Sebagai contoh, "Here is something nobody tells you about building a personal brand." Setelah itu kreator dapat menjelaskan informasi yang jarang diketahui atau pengalaman pribadi yang relevan. Template seperti ini biasanya digunakan untuk meningkatkan rasa penasaran audiens. Template berikutnya menggunakan kalimat "stop doing this if you want better result." Kalimat tersebut berarti, berhenti melakukan ini jika ingin hasil yang lebih baik. Hook seperti ini langsung menyinggung masalah yang sering dialami audiens. Contohnya, stop doing this if you want better engagement on social media. Kemudian kreator dapat menjelaskan kebiasaan yang kurang efektif serta memberikan solusi yang lebih baik.
Template seperti ini cukup sering digunakan karena dapat langsung menarik perhatian sejak awal video. Penggunaan template memiliki beberapa manfaat. Manfaat pertama yaitu menghemat waktu. Banyak konten kreator menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk memikirkan ide atau menentukan cara memulai video. Dengan menggunakan template, proses tersebut dapat dilakukan lebih cepat. Manfaat berikutnya yaitu membantu menjaga konsistensi. Konsistensi sangat penting dalam membangun audiens karena semakin sering seseorang membuat konten, semakin besar peluang untuk berkembang. Selain itu, template juga membantu kreator pemula yang masih belum terbiasa menyusun skrip video. Meskipun template dapat membantu proses pembuatan konten, penggunaannya juga perlu dilakukan dengan tepat. Template sebaiknya dijadikan sebagai panduan dasar dan bukan digunakan secara sama persis. Setiap kreator memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Ada yang menggunakan gaya formal, ada yang santai, dan ada juga yang menggunakan humor. Karena itu kreator perlu menyesuaikan skrip dengan karakter dan target audiens masing-masing. Menambahkan pengalaman pribadi atau sudut pandang sendiri juga dapat membuat konten terasa lebih natural. Terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat membuat skrip video. Kesalahan pertama yaitu menggunakan hook yang kurang menarik. Kesalahan kedua yaitu isi video terlalu panjang sehingga audiens kehilangan fokus. Kesalahan berikutnya yaitu penyampaian informasi yang kurang jelas. Dan kesalahan terakhir yaitu tidak menggunakan call to action. Padahal CTA dapat membantu meningkatkan interaksi seperti komentar, like, share, maupun jumlah pengikut. Dari pembahasan bab 17 dapat dipahami bahwa penggunaan skrip video memiliki peran penting dalam proses content creation. Skrip membantu kreator menyusun isi video menjadi lebih terstruktur, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami. Selain itu, penggunaan template juga membantu menghemat waktu, meningkatkan konsistensi, dan mempermudah proses pencarian ide. Dengan memanfaatkan template secara tepat dan menyesuaikannya dengan gaya masing-masing, kreator dapat menghasilkan konten yang lebih menarik dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan.